Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyah wa rasulah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Juwita Buba, NIM 105431102419, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya ya. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif yang pertama yaitu masalah yang terjadi, titik tolak penelitian sudah jelas. Misalnya meneliti mengenai menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Yang kedua, bila ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk menemukan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perilaku atau treatment tertentu terhadap orang lain, penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang sangat cocok digunakan. Misalnya pengaruh jamu terhadap derajat kesehatan. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Penelitian hipotesis dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalnya IQ anak-anak di masyarakat tertentu, maka penelitian dapat dilakukan dengan mengetes IQ anak-anak di masyarakat tersebut. Yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Yang kedua, penggunaan metode kualitatif. Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang atau masih gelap, kondisi semacam ini metode penelitian kualitatif sangat cocok digunakan karena langsung pada objek, sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas. Yang kedua, apabila untuk memahami makna di balik data yang realitas, misalnya setiap ungkapan dan tindakan orang itu memiliki makna tertentu. Contohnya saat ketawa, menangis, sedih, kecewa, semua itu memiliki makna tertentu. Yang ketiga, yaitu apabila peneliti ingin memahami interaksi sosial, yaitu dengan cara ikut berperan serta wawancara secara mendalam terhadap interaksi sosial. Yang keempat, apabila peneliti ingin memahami perasaan seseorang. Perasaan seseorang itu sulit dipahami, tetapi tidak dengan metode kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data secara wawancara mendalam dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Yang kelima, apabila penelitian ingin mengembangkan teori, metode kualitatif sangat cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Yang keenam, apabila peneliti ingin memastikan kebenaran data sosial sangat sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif ini, maka teknik pengumpulan data secara regulasi atau gabungan, maka kepastian data lebih terjamin. Yang ketujuh,
apabila peneliti ingin meneliti sejarah perkembangan, yaitu dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara mendalam kepada objek mengenai sejarah perkembangan seseorang. Setiap peneliti harus memahami karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga peneliti akan tahu kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan. Kedua metode ini, baik metode kuantitatif dan kualitatif, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena paradigma kedua metode ini berbeda, maka beberapa para ahli mengatakan bahwa kedua metode ini sulit digabungkan atau digunakan secara bersama, menurut Thomas de Cook dan Charles Richard. Namun, perkembangan ilmu metode penelitian menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, menjadi mixed methods yang merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif yang menjauhkan dikotomi kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan berbagai catatan menurut Sugiono 2017, yaitu 1. Rancangan penelitian tersebut digunakan peneliti untuk meneliti objek yang sama tetapi tujuan berbeda. Yang kedua, rancangan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Ketiga, rancangan penelitian tersebut digunakan secara bergantian, yaitu pada tahap pertama menggunakan metode kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Sebaliknya, hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang keempat, rancangan penelitian tersebut menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu metode kuantitatif bisa menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan data yang diinginkan, dan sebaliknya metode kuantitatif bisa menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan data penelitian. Yang kelima, rancangan penelitian tersebut dapat digunakan secara bersama asalkan kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas oleh peneliti. Oke, baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.